Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran fisika tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua itu merupakan gelombang transversal. Yang ketiga itu merambat dalam arah lurus, artinya tidak terpengaruh oleh medan magnet dan medan listrik. Yang keempat itu dapat mengalami pemantulan atau disebut dengan refleksi. Yang kelima itu dapat mengalami pembiasan atau disebut dengan refraksi. Yang ketujuh itu dapat mengalami perpaduan atau disebut dengan interferensi. Yang selanjutnya itu dapat mengalami lenturan atau disebut dengan difraksi. Yang selanjutnya itu dapat mengalami pengutuban atau disebut dengan polarisasi. Kemudian teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Hipotesis Maxwell. Maxwell ini mengungkapkan hipotesisnya berdasarkan penemuan-penemuan berikut ini. Yang pertama itu berdasarkan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua itu berdasarkan hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa aliran muatan atau arus listrik menghasilkan medan magnetik di sekitarnya. Yang ketiga itu berdasarkan hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday ini menyatakan bahwa perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik. Berdasarkan simetrisasi tersebut, pada tahun 1864 James Clerk Maxwell mengungkapkan hipotesisnya bahwa apabila perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik dan sebaliknya, perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan medan magnet. Kemudian spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu gelombang radio. Gelombang radio mempunyai daerah frekuensi antara 10⁴ sampai 10⁷ Hz. Gelombang ini digunakan sebagai sarana komunikasi membawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian gelombang radio ini dibagi menjadi 5 kelompok yang berdasarkan lebar frekuensinya, yaitu yang pertama itu low frequency. Low frequency ini berada pada frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz. Ini yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian itu medium frekuensi. Medium frekuensi ini berada pada frekuensi 200 kHz sampai 3 MHz. Ini digunakan untuk radio jarak jauh. Kemudian yaitu Higgs frekuensi. Higgs frekuensi ini berada pada frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz yang digunakan untuk radio amatir. Yang kemudian itu Very Higgs frekuensi. Ini berada pada frekuensi 30 MHz sampai 300 MHz yang digunakan untuk radio FM. Kemudian Ultra Higgs frekuensi ini berada pada 300 MHz sampai 3 GHz yang digunakan untuk televisi. Kemudian itu Super Higgs frekuensi. Super Higgs frekuensi ini berada pada frekuensi di atas 3 GHz yang digunakan untuk radar komunikasi satelit, radar dan pesawat telepon. Yang selanjutnya itu gelombang televisi. Gelombang televisi memiliki frekuensi sedikit lebih tinggi dari gelombang radio. Gelombang ini merambat lurus, tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi. Kemudian yang ketiga itu gelombang mikro atau
gelombang radar. Gelombang mikro merupakan gelombang dengan frekuensi lebih dari 3 GHz yang dihasilkan oleh peralatan elektronik tertentu, misalnya dalam alat pemanas microwave dapat digunakan untuk komunikasi radar. Radar ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 10⁻10 Hz. Antena radar dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang. Pancaran yang dilakukan secara terarah dalam bentuk pulsa dalam selang waktu tertentu. Bila pulsa tersebut mengenai sasaran, misalnya pesawat terbang, maka akan ada pulsa pantul yang sebagian akan diterima kembali oleh antena radar. Selain untuk mendeteksi sasaran, radar juga digunakan untuk membantu pendaratan pesawat terbang. Dengan menggunakan radar, cuaca yang buruk tidak lagi merupakan penghambat pendaratan pesawat. Kemudian selanjutnya itu sinar inframerah. Radiasi inframerah meliputi frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Frekuensi ini dapat dihasilkan oleh getaran atau atom dalam bahan. Getaran atau atom pada suatu molekul dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Dengan menggunakan pelat-pelat protek yang peka terhadap gelombang inframerah, pesawat udara yang terbang tinggi ataupun satelit-satelit dapat membuat produk-produk permukaan bumi dengan menggunakan gelombang inframerah. Yang selanjutnya yaitu sinar tampak. Sinar tampak ini merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia, di mana dapat membantu penglihatan kita. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 399 angstrom sampai 7.800 angstrom. Berdasarkan urutan frekuensinya dari yang terkecil memiliki spektrum merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian sinar ultraviolet. Atom kebanyakan memancarkan sinar dengan frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini mempunyai frekuensi antara 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh matahari sebagai sumber utamanya. Walaupun sinar ini juga bisa dibuat dari atom-atom molekul dalam nyala listrik. Sinar ultraviolet ini dimanfaatkan untuk proses asimilasi tumbuh-tumbuhan dan membunuh kuman penyakit kulit. Memungkinkan untuk pengenalan unsur-unsur dalam suatu bahan dengan teknik spektroskopik. Kelebihan sinar UV sangat tidak baik untuk kesehatan. Dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, mengurangi sistem imun dalam tubuh. Hal ini terjadi karena penggunaan freon dalam beberapa peralatan elektronika rumah tangga, sehingga lubang ozon akan terbuka sehingga lebih banyak sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian sinar X. Sinar X atau sinar ini dihasilkan dengan cara menembak elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Panjang gelombang sinar X sangat pendek sehingga sinar X mempunyai daya tembus yang kuat. Frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran maupun dalam bidang industri. Sinar X merupakan hamburan yang terjadi karena elektron dengan kelajuan yang besar menembus logam. Sinar X ini dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk mengetahui kondisi tulang tubuh manusia. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma ini mempunyai frekuensi antara 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang punya frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil, memiliki daya tembus paling besar sehingga sangat berbahaya apabila terkena pada jaringan tubuh manusia. Sinar gamma ini dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker dan untuk sterilisasi.
Kemudian energi dalam gelombang elektromagnetik. Hubungan antara kuat medan listrik dengan medan magnetik yaitu dapat kita lihat itu EM per BM sama dengan minus E per B sama dengan C, di mana EY itu adalah EM cos KX minus omega T, sedangkan BX sama dengan BM cos KX minus omega T, dengan EM dan BM nilai maksimum amplitudo medan listrik dan magnetik, sedangkan C itu cepat rambat cahaya. Kemudian rapat energi listrik dan magnetik. Rapat energi listrik dan magnetik dapat dinyatakan itu UE sama dengan per 2 epsilon E kuadrat, atau untuk UB itu UB sama dengan B kuadrat per 2 U0, dengan UE itu rapat energi listrik, satuannya itu joule per meter kubi, epsilon yaitu besar nilainya itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12, dengan satuan itu kolom kuadrat Newton per meter kuadrat. Kemudian E itu kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. UB itu rapat energi magnetik dengan satuan joule per meter kubi. B itu besar induksi magnetik dengan satuan Weber per meter kuadrat, sedangkan U0 itu besar nilainya itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere. Kemudian intensitas gain. Intensitas gain atau laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik ini disebut dengan pointin atau disimbol dengan S. Sehingga dapat kita lihat yaitu S sama dengan 1 per U0 kali E kali B, atau S sama dengan EB per U0 sama dengan EM BM cos kuadrat KX minus omega T per U0, dengan identitas rata-rata S sama dengan EM BM per 2 U0. Kemudian hubungan identitas gelombang dengan energi rata-rata dengan menggunakan hubungan B sama dengan E per C dan C sama dengan 1 per akar U0 kali epsilon. Maka energi rapat energi magnetik dapat ditulis yaitu UB sama dengan B kuadrat per 2 U0 sama dengan E kuadrat per C kuadrat per 2 U0 sama dengan E kuadrat U0 epsilon per 2 U0 sama dengan 1 per 2 epsilon E pangkat 2 sama dengan UE. Sehingga rapat energi total dapat kita lihat itu U sama dengan UB tambah UE sama dengan 2 UB sama dengan B kuadrat per 2 per U0. Sehingga rapat energi total rata-rata adalah U rata-rata sama dengan EM BM per 2 U0 kali C. Identitas gelombang atau laju energi rata-rata per meter kuadrat yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik sama dengan rapat energi rata-rata yang dikalikan dengan cepat rambat cahaya, sehingga dapat kita lihat itu S sama dengan C kali U, atau S sama dengan I sama dengan P per A sama dengan EM BM per 2 U0 sama dengan EM kuadrat per 2 U0
0 kali C sama dengan CBM kuadrat per 2 nu 0, dengan I itu intensitas radiasi, satuannya watts per meter, S itu intensitas gelombang, P itu daya radiasi, satuannya watts, kemudian A itu luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Kemudian aplikasi gelombang elektromagnetik. Aplikasi gelombang elektromagnetik itu yang pertama pada sonar atau Sound Navigation and Ranging. Sonar ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jarak di dalam air dengan menggunakan suara. Sehingga persamaannya dapat kita lihat itu S sama dengan C kali delta T per 2, dengan S itu kedalaman perairan, C itu cepat rambat gelombang suara, dan T selisih waktu gelombang suara yang dipancarkan dan diterima kembali. Kemudian yang kedua, aplikasi gelombang elektromagnetik itu pada alat diagnosis penyakit. Contoh soal. Kedalaman suatu danau diukur dengan mengirim gelombang elektromagnetik sampai ke dasar. Ternyata pulsa yang dipatukan setelah 1 sekon. Berapakah kedalaman danau tersebut? Penyelesaiannya yaitu sesuai yang telah kita bahas tadi. Jadi rumusnya itu S sama dengan C kali delta T per 2, di mana besar nilai C itu yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan selang waktu itu besar nilainya itu 10 pangkat minus 6 second kuadrat, sehingga dapat kita selesaikan yaitu E sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat minus 6 per 2, berarti hasilnya sama dengan itu 150 meter. Jadi ternyata pulsa yang dipantulkan setelah 1 sekon, maka besar kedalaman danau tersebut itu sebesar 150 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.